Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di topik 4 filosofi bersama saya Ihsan Bayu Juliadi, yang mana kita di sini akan membahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Sebagaimana video sebelumnya tentang identitas manusia Indonesia dan kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, bahwasanya manusia Indonesia itu identik sekali dengan yang namanya Pancasila. Karena Pancasila selain sebagai dasar, bisa juga sebagai ideologi serta landasan dan identitas bangsa Indonesia. Untuk Pancasila sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, di sini saya memiliki 4 bahasan yang mana Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar kesatuan bangsa yang kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, lalu Pancasila sebagai landasan dan identitas, lalu ada implementasi Pancasila di dalam kegiatan pendidikan, serta ada tantangan dan revitalisasi pada Pancasila itu sendiri. Yang mana untuk implementasi secara langsung dan tersuratnya akan dan sudah terimplementasikan di program profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka saat ini. Baik, untuk dasar kesatuan bangsa, Pancasila selain sebagai entitas, yakni sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan nilai-nilai tersirat dan intrinsik yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak jauh sebelum masa kemerdekaan. Yakni ada nilai-nilai intrinsik yang cukup sering diterapkan oleh bangsa kita sampai era modern saat ini adalah berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, yang mana nilai-nilai tersebut diekstraksi menjadi program penguatan profil pelajar Pancasila seperti saat ini. Pancasila sebagai identitas, seperti pembahasan sebelumnya, dari nilai-nilai intrinsik tersebut, Pancasila juga bisa diartikan sebagai identitas yang sudah melekat pada bangsa Indonesia, yakni Pancasila yang mengakomodir keberagaman suku, agama, dan budaya, menjadikannya sebagai entitas yang menyatukan. Serta Pancasila sebagai identitas juga mengawal kita untuk senantiasa sadar akan multikulturalisme dan multiteisme atau penganut agama yang berbeda-beda. Implementasinya, kita bisa mengartikan bahwasanya Pancasila saat ini sudah terimplementasikan di proses-proses pendidikan di setiap jenjang, mulai dari fase PAUD, fase A sampai fase F di kelas 11 sampai 12 SMA, SMK, dan sederajat. Yang mana salah satunya adalah paradigma pendidikan transformatif atau paradigma baru dalam pengajaran. Yang mana pendidikan sebagai proses itu selalu berkembang mengikuti zaman tanpa melenceng dari nilai-nilai Pancasila yang sudah melekat pada bangsa Indonesia. Lalu untuk tantangan dan revitalisasinya, sejalan dengan berkembangnya globalisasi, generasi muda di Indonesia mulai luntur nilai-nilai Pancasilanya. Sehingga dalam hal ini untuk revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan kultural yang menghargai kearifan lokal. Selain itu, pendekatan yang dilakukan adalah salah satunya dengan profil pelajar Pancasila yang mungkin sudah terterapkan di setiap jenjang fase seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam hal ini, ketika ada di SMK otomotif, baik mulai dari fase E sampai fase F, profil pelajar Pancasila yang biasa digunakan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, dan gotong royong. Sehingga setidaknya revitalisasi yang kami lakukan di SMK otomotif sudah termasuk langkah-langkah yang cukup signifikan untuk terus-menerus menghidupkan nilai-nilai Pancasila di pendidikan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kritik, saran, membangun, serta like dan dislike sangat kami butuhkan untuk perkembangan channel YouTube ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.